Golkar minta DPR segera bacakan surat usulan pemakzulan Gibran, biar tak digoreng-goreng. Kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk di MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan. Ketua DPR RI, Puan Maharani pun menanggapi. Ia mengatakan akan menindaklanjuti surat yang dilayangkan para purnawirawan tersebut sesuai aturan. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Sementara, awal Juni lalu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan surat sudah diterima di DPR, namun masih berada di Sekjen DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Belum baca, gimana nanggapin? Setelah itu, Dasko kembali merespon tuntutan pemakzulan Gibran dengan menyatakan DPR akan memprosesnya. Itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, sudah seharusnya DPR RI merespon surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Sebagai wakil rakyat, DPR harus membahas apapun yang disampaikan masyarakat. DPR itu konteksnya dalam hukum tata negara adalah wakil rakyat. Kalau ada siapapun yang mengajukan surat apapun, harus direspon. Kalau misalnya DPR merasa bahwa ini nggak cukup kualifikasinya nanti seperti apa, harus dibicarakan dulu. Sementara, Jokowi Mania menilai usulan pemakzulan Gibran tidak berdasar. Joman pun sangat yakin pemakzulan Wapres Gibran tidak akan pernah terjadi. Di mana kesalahannya? Apakah dia berkhianat pada negara? Apakah dia korupsi? Tidak ada putusan pengadilan mengatakan itu. Kalau lihat konstelasi politik yang ada sekarang, insya Allah tidak akan pakai. Usulan pemakzulan Wapres Gibran terus disuarakan. Apakah desakan para purnawirawan TNI ini akan menjadi kenyataan atau hanya akan jadi wacana semata? Dan jika Gibran benar-benar dilengsarkan, lalu siapa yang akan menggantikan? Ya sebenarnya kami anggota atau fraksi-fraksi menunggu saja. Dan saya yakin sebenarnya seperti tadi yang disampaikan, apapun dan siapapun yang mengirim surat itu harusnya memang dibacakan. Oke. Dibacakan. Nah cuman saya kira karena memang ini masa sidangnya pendek, agendanya padat, ya kita ini sekarang sedang membahas soal RAPBN 2026 yang nanti kita reses, setelah reses kita masuk ke pidato tahunan dan penyampaian nota keuangan. Jadi sekarang semua DPR itu lagi sedang punya agenda setiap hari bekerja dengan mitranya menyusun anggaran itu. Nah banyak lagi urusan undang-undang yang lain. Nah jadi mungkin itu yang sampai sekarang kenapa belum dibacakan. Jadi antri lah kira-kira begitu ya di pimpinan DPR. Nah jadi sebetulnya tinggal nanti dibacakan, dibahas kemudian di rapat konsultasi pengganti badan musyawarah untuk disepakati atau tidak dilanjutkan. Saya kira itu harus. Tapi secara prosedural memang harus dibacakan di paripurna bahwa ada surat ini. Ya, jadi selama ini tidak ada yang terlewatkan. Tiap surat masuk dari manapun itu pasti harus dibacakan. Nah ini tinggal soal waktu saja sebetulnya, soal waktu dan memang agendanya memang sedang padat-padatnya DPR. Sedang padat, artinya dibandingkan dengan agenda lain, surat itu menjadi relatif tidak penting gitu ya? Enggak, jadi kan itu mungkin tanggalnya kan. Oke. Kan surat masuk itu banyak mungkin kan, ditumpuk.
Jadi yang satu-satu dulu gitu. Jadi first come first serve gitu ya. Nah iya. Kira-kira begitu ya. Ya, jadi kan dugaan saya begitu kan, saya saya bukan pimpinan. Ya. Itu. Jadi menurut saya sih DPR tidak punya pretensi untuk menolak atau kemudian tidak meneruskan atau membahas surat siapapun termasuk surat ini. Oke, baik. Prof. Burhanuddin Muhtadi, ini sudah cukup lama surat itu jadi wacana publik, tapi dibacakan pun tidak sebetulnya. Sebaiknya apakah DPR ini akan menyikapi itu atau dibiarkan saja sih sebetulnya? Ya sebenarnya kalau alasannya teknis, sepertinya sulit untuk dipahami. Pasti ada alasan non teknis yang membuat surat itu tidak dibacakan. Jadi jangankan dibahas, dibacakan saja tidak. Dan sebenarnya kalau kita runut, isu pemakzulan Gibran itu hanya salah satu dari 8 tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI ya. Nah, yang lain termasuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang implikasinya Pilpres secara langsung dihapus, kembali ke MPR, proses pemilihan presiden, wakil presiden via MPR. Termasuk juga mendukung agenda Astacita Presiden Prabowo tanpa atau kecuali melanjutkan IKN. Jadi memang ada banyak, ada 8 tuntutan. Nah, isu pemakzulan Gibran itu ada di item paling terakhir. Tapi itu yang paling banyak mematik perhatian publik ya. Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak dibacakan? Nah, tentu konstelasi politik di DPR hari ini, Mas Budiman, itu yang menjelaskan mengapa tuntutan itu tidak dibacakan. Karena kalau kita lihat 8 partai, 7 diantaranya adalah partai pendukung pemerintahan Pak Prabowo, sejauh ini masih solid, sami nawatokna di belakang Pak Prabowo, yang tentu saja untuk isu semacam ini tidak mendapatkan tempat secara politik buat mereka. Termasuk PDI Perjuangan sekalipun isunya juga mau bergabung. Jadi sepertinya konstelasi politik menyulitkan untuk membahas, apalagi menggolkan, dibacakan saja tidak. Dan itu yang menjelaskan mengapa isu ini terkatung-katung. Kalau menurut saya lebih baik dibacakan, kemudian DPR memberikan sikapnya secara tegas, apakah ditolak ataukah diterima, dan implikasinya seperti apa, daripada menggantung semacam ini. Iya, apa yang dilakukan oleh Purnawirawan itu kan mengikuti gitu ya, runut tata cara secara konstitusional, jadi disampaikan kepada surat DPR. tadi. Iya kan? Terus? Lah, tentu nunggu kok belum kan? Lah, DPR itu adalah institusi politik, lembaga politik kan gitu. Lah, politik ini biasanya kontekstual gitu. Apakah momennya sudah pas atau tidak gitu. Kalau secara hukum memang sangat jelas di forum di Kompas TV ini juga sudah dibahas bagaimana pemakzulan itu bisa terjadi, tahapan-tahapannya ya oleh Mbak Bivitri waktu itu, dan diargumentasikan tentu oleh banyak pakar hukum. Tapi kalau kita lihat secara empirik, pengalaman empirik gitu ya, beberapa presiden maupun wakil presiden yang mundur atau berhenti atau diturunkan dan sebagainya, itu lebih ke politik sebetulnya. Pressure politik yang luar biasa gitu ya, yang tidak bisa lagi diabaikan, itu akhirnya meletus menjadi pemakzulan. Itu sudah terjadi gitu, baik di era dulu maupun era reformasi. Jadi artinya apa? Ini kan bergulir. Semua menunggu sekarang ini pro kontra terjadi, ditunggu apa respon dari DPR. Lalu yang komunitas civil society gitu ya, ada gabungan antara intelektual, aktivis ya, komunitas lain dan sebagainya, itu mengharapkan ada respon cepat gitu. Dari parlemen ya. Maka ini juga akan menjadi pressure group ya, kelompok kepentingan, pressure group, kelompok penekan. Ini adalah kelas-kelas yang strategis dalam masyarakat kalau katakan sistem perwakilan kita atau institusi perwakilan kita buntu di situ. Nah, ini yang akan menjembatani. Oke, baik. Irma Caniago, isu ini sudah cukup lama ya, sejak April sampai sekarang kira-kira 3 bulan gitu. Bagi Mbak Irma dari Nasdem, ini isunya akan diselesaikannya gimana ya agar tidak kayak terus terbawa sampai kapan gitu. Kalau saya terus terang berpegang pada keputusan yang disampaikan Ketua Umum kami di media
terkait dengan pemakzulan, Nasdem menyampaikan ketidaksetujuannya. Satu, karena tidak ada dari 5 syarat yang dipersyaratkan itu dilanggar, itu satu. Nah, yang kedua, kami berpegang teguh kepada restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia. Bahwa kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat, ya, ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup, akses pelayanan publik kepada masyarakat itu jauh lebih penting daripada untuk ngomongin soal politik praktis. Bang Doli, jadi tadi selain harapannya adalah segera dibacakan dan kemudian fraksi kemudian menyatakan sikap dan kemudian case close, atau gimana bayangan Bang Doli agar isu ini bisa segera selesai dan berhadapan dengan masalah nyata di Indonesia? Saya kira kita semua harus menyadari, memahami bahwa Indonesia ini bergerak maju. Sistemnya sudah mulai tertata, baik itu demokrasi maupun hukum kita gitu. Nah, ini juga harus didukung oleh komitmen kita untuk tertib terhadap sistem dan hukum yang kita bangun gitu. Nah, tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Habibie dulu mundurkan diri, atau Pak Harto mundurkan diri, Pak Habibie naik gitu ya. Terus kemudian Gus Dur di impeachment. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita membuat sistem yang lebih baik. Makanya sekarang itu susah mau jatuhin presiden sama wakil presiden itu gitu. Supaya apa? Supaya kita ini mulai tertib, 5 tahun sekali kita belajar. Kalau misalnya kemarin kita nggak kurang menang, ya nanti siapin 5 tahun lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya termasuk mekanisme yang sekarang ini, pemakzulan ini adalah sebuah gerakan atau sikap politik, keputusan politik ya. Tapi nggak dengan mudah, harus diikuti dengan aturan hukum gitu. Nah, nggak apa-apa ada masyarakat yang mengatakan harus dimakzulkan, monggo, nggak ada masalah. Masyarakat yang tadi Mbak bilang mau ngedumel, boleh, tapi ngedumel harus ada batasnya kan. Batasnya apa? Tadi sistem hukum dan segala macam itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak-bapak silakan sampaikan, kami suratnya sudah masuk, dan menurut saya tadi sekali lagi biar ini nggak digoreng-goreng sana kemari, bacakan, minta pendapat masing-masing fraksi, jadi pendapat DPR. Selesai. Kalau semua mayoritas bilang ini tidak memenuhi syarat, selesai, case close. Oke, Mbak Wiwi gimana? Ya, kita menunggu respon dari DPR. Ini Wakil Ketua Balik sudah mengatakan yang memang the sooner the better ya. Jadi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, kita harapkan memang fungsi representasi itu dijalankan secara efektif. Oleh karena itu ada keterukuran. Jadi kita memilih sistem demokrasi itu salah satunya adalah kita diberikan satu keterukuran, satu kepastian gitu. Jadi bukan dipanggang. Memang politik itu selalu wait and see dan sebagainya. Tapi ini bisa menjadi quote unquote bola liar karena karena bisa kemana larinya? Betul. Bisa kemana-mana ini. Sementara Indonesia sedang tidak tentu baik-baik saja. Iya, sedang tidak baik-baik saja. Kita ingin ada tentu konsolidasi gitu ya, bangsa Indonesia menuju nanti bagaimana kita jauh lebih sejahtera dan sebagainya. Kita setuju dengan membangun, tapi tidak boleh juga kita ignorant gitu ya, seolah-olah kita itu fine-fine saja. Kita harus membenahi yang kurang bagus tadi itu dengan memberikan pelajaran bahwa kalau dipaksakan kehendak itu ternyata akan muncul belakangan yang menjadi bumerang bagi perjalanan satu politik kita. Nah, ini kan instabilitas politik bisa shaky dan nanti akan delegitimasi terjadi kalau terus-menerus tidak ada respon. Nah, ini yang kita harapkan, respon itu ditunjukkan, bukan berarti bahwa kita memaksa-maksa, tapi memang seperti itu. Jadi Mas Doli sudah mengatakan tadi itu, tolong direspon oleh DPR. Ya. Oke. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta DPR RI untuk segera membacakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Awalnya, anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar ini mengatakan bahwa sistem demokrasi maupun hukum di Indonesia sudah mulai tertata. Menurut Ahmad Doli Kurnia, hal itu juga harus didukung dengan komitmen untuk tertib terhadap sistem dan hukum yang telah dibangun. Nah, tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Harto mengundurkan diri, Pak Habibie naik gitu ya, terus kemudian Gus Dur di impeachment, dimakzulkan. Nah,
Pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita membuat sistem yang lebih baik, ucap Ahmad Doli dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2025. Oleh karena itu, Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa saat ini sulit untuk menjatuhkan presiden dan wakil presiden. Supaya apa? Supaya kita nih mulai tertib 5 tahun sekali kita belajar. Kalau misalnya kemarin kita enggak menang pemilu, ya nanti siapin 5 tahun lagi, ungkapnya. Ahmad Doli pun menilai bahwa pemakzulan merupakan gerakan atau sikap politik yang tidak mudah karena harus diikuti dengan aturan hukum. Meski begitu, dirinya tak mempermasalahkan pihak-pihak yang mengusulkan pemakzulan Gibran dari kursi wakil presiden. Nah, jadi oleh karena itu bapak-bapak silakan sampaikan, suratnya sudah masuk dan menurut saya tadi sekali lagi biar ini enggak digoreng-goreng ke sana kemari, bacakan minta pendapat masing-masing fraksi jadi pendapat DPR. Kalau semua mayoritas bilang ini tidak memenuhi syarat, selesai. Case close, tutur Doli. Terpisah, legislator dari fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menilai apa yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI itu sah saja dilakukan karena mencerminkan aspirasi masyarakat. Secara kan aspirasi masyarakat kan boleh saja, dan secara konstitusi juga itu memungkinkan. Kenapa enggak, kata Andreas Hugo kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. Meski begitu, Andreas Hugo enggan berbicara lebih jauh soal usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Menurutnya, perihal dengan tindak lanjut dari desakan itu ada pada pimpinan DPR RI. Ya tinggal sekarang bagaimana pimpinan DPR melihat itu, dan kemudian ya follow up itu atau bagaimana, kata Andreas. Dirinya hanya berharap kalau pimpinan DPR atau MPR RI bisa mengkaji lebih secara serius desakan tersebut. Andreas Hugo juga tidak mempermasalahkan soal lamanya surat tersebut masuk ke DPR RI, pasalnya, perihal proses surat tidak ada aturan kapan surat masuk. Iya, lama atau cepat surat itu ada itu kan relatif gitu kan. Makanya kan hal yang penting ya mungkin harus dikaji benar-benar, ungkapnya. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki gedung MPR RI di Senayan, Jakarta, apabila DPR dan MPR tak kunjung memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilayangkan pada Juni tahun 2025 lalu. Ancaman itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Purn, Slamet Subianto, dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Slamet meminta legislatif tak mengabaikan surat usulan pemakzulan yang telah dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR dan MPR. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, kata Slamet. Slamet menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa. Dia menilai keberadaan Wapres Gibran di pucuk pimpinan negara menempatkan Indonesia pada situasi genting. Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini, ujarnya. Menurutnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menunjukkan sikap yang elegan dengan berkirim surat kepada DPR dan MPR. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tetapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab. Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu, tegas.